Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dari segi market cap aja teman-teman ya, di hari ini dia mengalami penurunan sekitar 0,29%, tepatnya berada di area 2,38 triliun dolar. Sedangkan Bitcoin Dominance ada persentase kenaikan sebesar 0,1% teman-teman, karena kemarin itu berada di area 53,4, kali ini berada di area 53,5. Sedangkan VN Grid Index masih sama seperti kemarin, belum ada perubahan ya, nggak turun nggak naik, masih stabil di area 62. Sedangkan kalau kita mengacu pada price-nya Bitcoin sendiri teman-teman ya, ingat kalau kita lihat Bitcoin sendiri masih berjuang untuk mempertahankan level 60 ribuan teman-teman ya. Karena harga tertinggi masih terpacu pada harga kemarin di area 65.600-an teman-teman ya. Dan kali ini ya Bitcoin ini berada di area 64.700-an, dan semoga nanti siang teman-teman dia bisa ngejebol lah di atas level 65.000 ya. Dan untuk beberapa altcoin seperti Ethereum, BNB teman-teman ya, terus di sini Solana turun sekitar 1,18%, SRP turun 0,41%, Dogecoin 2,30% teman-teman ya. Jadi hampir merata ya pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Mayoritas mengalami penurunan retracement teman-teman, meskipun ada beberapa altcoin yang masih dalam tanda kutip positif gitu ya kan. Cuman kebanyakan hari ini merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Dan sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya ini adalah yang dimana ya kalau kalian memang yakin sih dari sektor kripto bisa melakukan yang namanya DCI teman-teman. Karena ya memang kalau menurut saya pribadi bull run ya itu akan terjadi setahun setelah halving. Nah, setelah halving seperti ini teman-teman, biasanya ya harganya akan cenderung apa? Agak sedikit konsolidasi dan agak sedikit turun. Habis itu mulailah merangkak ya, step by stepnya dia akan mengalami kenaikan gitu teman-teman. Karena apa? Menurut saya pribadi ya kan beberapa altcoin udah mengalami diskon yang cukup besar gitu teman-teman ya. Seperti Kaspa ini juga udah mengalami penurunan ya kan. Terus ya dari sektor mem ada PP ya kan, ada Shiba juga, ada apa lagi banyak ya. Ada Miu yang saat ini sedang hype juga teman-teman dari sektor meongan ya kan. Banyak teman-teman sebenarnya kalau kita mau mencari gitu. Nah, kali ini yang perlu kalian ketahui adalah ya mungkin ini yang akan membawa kenaikan juga dari PP dan kawan-kawannya gitu teman-teman ya. Nah, di mana di sini teman-teman dikutip dari si Crypto ya, bahwasanya Bitcoin baru Hong Kong ya kan. Nah, ETF Ethereum akan beruntung menarik arus masuk sekitar 500 juta US dollar kata pakar. Nah, kita ketahui sendiri teman-teman ya, ETF untuk Bitcoin dan Ethereum yang berbasis di Hong Kong ini udah di approval ya teman-teman ya. Tinggal menunggu launch aja. Kalau nggak salah nanti launchnya pada tanggal 30 April ya. Semoga saja nanti pada tanggal 30 April teman-teman ya, token-token yang berbasis Ethereum itu bisa mengalami kenaikan yang ya notabene cukup mantap lah. Semoga saja seperti itu. Nah, jadi di sini ETF Hong Kong akan menjadi nickel dim dibandingkan dengan versi Amerika Serikat. Nah, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong atau SFC memberikan persetujuan bersyarat untuk melihat aplikasi Bitcoin dan Ethereum, Bitcoin dan ETF Ethereum ya pada tanggal 15 April. 3 manajer aset yang mendapat lampu hijau untuk memperkenalkan ETF kripto termasuk ada First Fund Management, ada Burst Asset Management, dan China Asset Management teman-teman ya. Jadi approvementnya ini pada tanggal 15 April teman-teman, dan kemungkinan ya kalau nggak salah launchnya nanti pada tanggal 30 April teman-teman. Nah, yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah ya rumor nih, baru rumor yang dimana tentang Ethereum ETF teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak ada perubahan, kalau nggak ada ya isu-isu lainnya, itu di
bursa Amerika Serikat ya itu akan melihat itu di bulan Mei teman-teman, entah nanti akan di approvement atau enggak, intinya nanti di bulan Mei gitu teman-teman ya, itu untuk berbasis di Amerika Serikat. Sedangkan untuk basis Tiongkok, Hong Kong ini teman-teman ya, ini udah approvement gitu teman-teman, yang dimana Blackcloth kemudian menolak perkiraan yang tinggi, mengeklaim bahwa Ethereum dapat menarik aset kumulatif yang dikelola sebanyak 25 miliar US dollar, sambil menyoroti alasan utama mengapa ia yakin ETF kripto HK yang baru-baru ini disetujui akan beruntung mendapatkan arus masuk bahkan sebesar 500 US dollar teman-teman. Mantap jiwa, 500 juta ya, bukan 500.000 melainkan 500 juta. Ini akan luar biasa teman-teman ya, mantap. Nah, hal yang dapat diambil negara-negara lain yang menambahkan ETF Bitcoin tidak diragukan lagi merupakan hal yang bersifat aditif tetapi sangat kecil dibandingkan dengan pasar Amerika Serikat yang perkasa. Lanjut Blackcloth ya. Untuk lebih jelasnya, semua ini jelas positif bagi Bitcoin karena membuka lebih banyak jalan untuk berinvestasi. Hanya mengatakan ini hanya permainan anak-anak vs Amerika Serikat, juga dalam jangka panjang beberapa hal ini bisa hilang. Lebih banyak liquidity spread yang lebih ketat, biaya yang lebih rendah, dan keterlibatan emiten yang lebih besar. Namun dalam jangka pendek atau menengah kami memiliki ekspektasi yang lebih moderat, itu saja ya. Kemungkinan dalam jangka menengah teman-teman ini akan mengalami boom gitu ya, semoga saja. Nah, di sini kalau kita lihat dari real chartnya si PP sendiri teman-teman, yang dimana kita mengacu pada sini ya. Satu candle bullish udah ke break lebih dari 3 candle bearish teman-teman ya, yang dimana ini menandakan bahwasanya mungkin PP akan ngambil order yang ada di bawah. Order yang ada di bawah mana ya, di area sini teman-teman ya, area yang masih ada gapnya ini. Nah ini teman-teman masih ada gapnya, jadi kita bisa antisipasi nih, kita bisa pasang jaring di sini gitu teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini kalau kita ukur pakai Fibonacci retracement teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri ya kan. Nah di mana area yang ada area gap teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri di ini ya. Nah ini adalah area 168 atau 1,618 teman-teman, yang dimana ini adalah area yang notabene teman-teman ya. Ya kalau kita ukur pakai Fibo biasanya 618 ini area yang sangat-sangat ya bisa disentuh dan bisa memantulkan harga teman-teman ya. Dan di sini ada poin 2618 yaitu di area sini teman-teman ya. Nah area sini, nah nggak tahu di sebelah kirinya ada apa, nanti kita cek. Dan untuk area benar-benar area diskon teman-teman yaitu berada di bawah ya, paling bawah. Oke seperti itu. Nah tapi kita mengacu pada price 618 nya teman-teman. 618 ya bisa kalian lihat sendiri ya, dia berada di area mana? Di area demand juga sebenarnya, karena di sini ada sedikit konsolidasi habis itu mengalami kenaikan. Nah, ini notabene ketika si PP ini ya, si PP ini turun sampai sini teman-teman, kemungkinan dia akan memantulkan harganya kembali. Itu hanya di sini tuh hanya ngambil orderan aja sebenarnya ya, untuk menutup gap ini aja gitu teman-teman. Biasanya sih seperti itu ya. Dan semoga saja itu benar-benar terjadi. Ini kalau kita ukur pakai Fibo ya teman-teman ya. Nah, dan kalau kita lihat dari time frame daily teman-teman, nah di mana di sini gapnya yang tadi ya teman-teman, yang gapnya tadi di kepala 569 ya kan. Ya kita lihat saja nanti pergerakannya akan seperti apa ya. Yang perlu kita antisipasi adalah nih ya di area sini ya teman-teman. Nah area sini di area 659 sampai di area berapa? Di area 726 teman-teman. Ketika area tersebut nggak mampu kejebol, maka dia ada potensi nih untuk mengalami retracement kembali gitu teman-teman ya. Akan tetapi ya area sini memang udah cukup kuat gitu teman-teman untuk menahan harga daripada si PP Coin teman-teman. Mungkin ya ini mungkin ya teman-teman ya skema terburuknya. Ketika PP ini memang masih kuat untuk trend bearish teman-teman, maka skema terburuknya ya PP bakal menyentuh di kepala 2. Ya itu aja teman-teman, bakal menyentuh di kepala 2. Bisa sampai di area 273 atau di area 28 atau 29 ya, di area itu teman-teman. Intinya di bawah kepala 3 seperti itu. Cuman itu yang menjadi momentum yang cukup unik, cukup menarik untuk kita melakukan akumulasi, karena di sini banyak sekali orang-orang yang yakin terhadap PP bahwasanya bull run kali ini kita nggak akan ketinggalan momentum, kita akan dapat momentum positif dari PP gitu ya. Jadi tetap disclaimer dan salam cuan.